doa dari seorang ibu. Nah, karena ibu ini tugasnya banyak, makanya kekosongan ibu itu ngono boleh sampai dilihat yo sampai di melanggar aturan utawa didoakan ini perasaan dewe. Sebenarnya surga ini surga itu memang di bawah telapak kaki ibu. Nah, lara betul yo, ring kalau ndak ada dijejek kan. Kan kata wong sing napa teknik ini surga di telapak kaki ibu itu. Nah, nendi. Nah, aku pengen roh. Nah, neraka ibu pengen roh. Nah, wani yo gara-gara pengen ngrasakne awakmu. Ora usah besok saiki. Nyata iki. Uripe soro. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Asalkan semua semoga dulur semuanya sehat semua. Amin. Nah, yang mengulas kita belajar bareng-bareng. Mengulas di mana surga di bawah telapak kaki ibu itu kan gitu. Nah itu Mas. Surgane ibu itu gak golek yang sore jamane ibu udah ono. Ya sing kalau ono berat ini dijejeki karo ibu. Gini. Sebetulnya itu adalah kata-kata kiasan. Sanepan itu Mas. Sebetulnya kita ini disuruh atau kita berbuat yang baik, disuruh bekti karo wong tuwa kan ngono Mas ya. Nah, disuruh bekti karo wong tuwa, ngabekti dengan ibu, bakti dengan ibu, berbuat yang baik dengan ibu gitu. Karena doa seorang ibu adalah doa yang sangat ampuh, doa yang sangat mujarab. Betul. Karena doanya ibu adalah keramat ampuh yang ada di dunia. Nah gitu Mas. Dan juga kalau kita berani dengan seorang ibu, kita akan celaka. Itu pasti. Karena kita akan celaka. Maka kalau seorang ibu sudah meneteskan air mata, menangis. Ini ada dua. Nah, dua Mas. Kalau seorang ibu sedih, melihat anaknya susah, insya Allah nanti anaknya bisa didoakan yang baik. Sebenarnya anak bisa terangkat, derajatnya akan begitu. Tapi sebaliknya, kalau ibu tadi menangis karena sakit hati, disakiti oleh anaknya, tidak usah menunggu lama. Hidupnya akan sengsara, hidupnya akan susah, terlunta-lunta, tidak punya pegangan. Nah ini. Dan ini untuk teman-teman semuanya, untuk saudara-saudara semuanya, mumpung yang masih ada orang tua yang masih lengkap, terutama ibu ini, kita berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Nah ibu, jangan membantah. Kita yang kita takuti itu Mas, adalah doanya ibu ini. Ridhonya ibu adalah ridhonya ilahi. Nah ini Mas, ridhonya ibu adalah ridhonya ilahi. Kalau ibu berdoa sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, di sini Mas, kita takutkan di situ. Nah, kita takutkan di situ. Jangan karena kita meminta sesuatu. Jangan hanya karena kita meminta sesuatu
seperti uang. Kita kalau orang tua kita itu ada, kalau tidak punya jangan dipaksa, kan begitu. Biasanya ini kebanyakan ini sudah banyak yang terjadi, Kadang orang tuanya ini atau ibunya ini hanyalah pembantu rumah tangga, gitu aja. Kadang mencuci pakaian tetangga atau buruh tani saja. Mintanya sangat tinggi. Permintaannya anaknya tadi minta sepeda motor. Nah, tapi kalau orang tua ini pasti berusaha. Sekuat tenaga pasti berusaha. Tapi yang dicarikan, yang diusahakan inilah kadang yang tidak sabar. Tidak sabar, akhirnya nanti berbuat yang tidak baik. Bisa kadang orang tuanya pun disakiti. Nah, di sini yang mungkin yang harus kita hati-hati, Mas. Harus kita hati-hati bahwa orang tua kita ini terutama ibu. Sebenarnya orang tua ini malati kabeh. Orang tua ini malati kabeh. Tanpa mereka kita tidak ada. Nah, tanpa mereka kita tidak. Memang bahwa Allah itu menciptakan kita, tapi lantaran atau dan perantara orang tua kita, kedua orang tua kita ada, begitu. Kita ada. Nanti kembalinya ke suwung lagi, guys. Nah, dan kita semuanya pasti tahu lah. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu ini hanyalah kiasan atau sanepan, Mas. Makanya kita kenapa kok di bawah telapak kaki seorang ibu? Nah, kita ini harus sungkem. Kalau kita bisa bakti kepada ibu kita, orang tua kita, niscaya hidup kita akan barokah. Kita itu tenang, bahagia. Ini Mas. Ya, kita selalu didoakan yang baik-baik kepada beliau. Nah, ini nerakanya beliau. Nah, coba aja. Kalau kita berani dan kita durhaka kepada ibu kita, kepada orang tua kita, niscaya malapetaka, terutama malapetaka kesengsaraan akan terjadi kepada kita sendiri. Betul Mas. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah menunggu nanti kalau mati. Tapi seketika kesuwen. Wah, aku ora percaya. Bukan dhewe, bringkalono. Untuk telapak kaki ibumu, berarti jedek ya. Nah, begini, orang kadang ada yang tidak percaya, ada yang tidak percaya. Alah, itu omongannya Pak Kiai, omongannya Ustadz, omongannya kadang diremehkan. Tapi bisa dibuktikan. Nah, bisa dibuktikan. Kalau tidak percaya, coba. Rasanya dewe. Ini sudah banyak terjadi. Mungkin di daerah kita ini mungkin juga banyak yang sudah berbuat seperti itu. Berani kepada orang tua, berani kepada ibu kita, berani dan melakukan hal yang tidak baik kepada orang tua, bahkan ada yang membunuh. Nah, begini Mas. Orang tua kita ini sebetulnya tidak meminta sesuatu, tidak meminta emas, tidak meminta makanan yang enak kepada anaknya itu, tidak meminta uang kepada anaknya, hanya meminta bekti, baik, tidak meminta apa-apa. Yang penting anaknya senang, melihat anaknya bahagia, senang, rukun. Saya sudah senang Mas orang tuanya. Tapi kalau anak-anaknya ini nanti ada yang durhaka, ada yang tidak patuh kepada orang tuanya, nolongsol juga. Karena tugasnya orang tua ini, makanya Rasulullah pernah mengatakan, siapa, ada yang berkata ya, siapa Rasulullah yang harus saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi?
bapakmu. Nah, kita baru minta nomor 4, yang penting dapat nomor, Mas. Nah, bapak ini walaupun nomor 4, yang penting dapat nomor 4. Nah, itu. Yang pasti disebutkan karena betul. Karena orang tua ini selain melahirkan, mengandung, melahirkan dan menyusui. Nah, ini makanya ibumu mengandung, melahirkan dan menyusui. Yang makanya disebutkan itu. Dan inilah apa bisa kita mengganti air susu tersebut. Nah, kalau sama orang tua kita ini, ibu kita menyebut, wes balik no banyu susuku. Kita berbuat apa? Nah, karena darah daging kita inilah yang diolah yang dari air susu tadi. Nah, ini. Jadi untuk itu makanya doa seorang ibu ini sangat ampuh. Nah, kalau ibu mendoakan anaknya bagus, insya Allah anak-anaknya bisa bagus semua. Insya Allah bisa dapat kesenangan, begitu. Uripnya barokah, hidupnya barokah. Karena mendapat ridho dari ilahi, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang ibu ridho, berdoa dengan ridho, berdoa dengan ikhlas untuk anak-anaknya, insya Allah anak-anaknya juga mendapat keberkahan tersebut dari orang tuanya. Ridhonya orang tua kita adalah ridhonya Allah juga. Nah, itu ridhonya seorang ibu adalah ridho ilahi. Itu pasti, Mas. Kalau ada yang berani kepada orang tuanya, tidak menunggu lama. Mari, getak wong tuwa, kadang metu salangkah, tabrak motor. Nah, ini sudah banyak terjadi. Karena orang tua kita ini, ya satu itu yang paling menakutkan. Yang itu, paling menakutkan. Karena itu, Mas, kita kembali sejarah. Kita kembali ke sejarahnya Malin Kundang. Gimana waktu hidupnya waktu susah, waktu kecil. Nah, selalu bakti kepada orang tuanya, baik kepada orang tuanya. Tapi setelah dewasa dan kaya raya, melupakan. Tahu sebetulnya, tahu kalau itu ibunya tahu, tapi tidak mengakui, kan gitu. Nah, itu contoh, Mas. Kadang sekarang begini, waktu kita masih menjadi bayi, ibu kita seperti pembantu kita, Mas. Ganti popok, nyuci. Nah, nyuci ini setiap hari mesti mau kain, ya. Setiap hari mencuci satu bak besar. Dilakoni dewi, dan bantu memasak, masak. Walaupun keadaan sakit pun tidak dirasakan. Ngantuk, gitu, Mas. Apalagi di malam hari, titik nangis, bayi. Ibu ini selalu dengan ikhlas mau pengen anaknya dengan sabarnya beliau merawat kita. Itu setelah kita dewasa kadang kurang ajar. Banyak, Mas, banyak yang kurang ajar, bisa banyak. Karena begini, Mas, ya. Ini di daerah lain, mudah-mudahan di daerah kita tidak ada. Di daerah lain, gitu. Nanti kalau seorang anak ini kaya, dan orang tuanya ini tidak punya, jalan atau datang ke tempat anaknya, di stop, mau masuk ke dalam rumah, ruang tamu, di stop. Bu, jangan lewat situ. Ya, samping rumah itu di dekat sumur. Ada cucian yang belum dibilas. Nah, tolong bilaskan. Ini orang tuanya mau berkunjung, mau menengok anak dan cucunya. Tapi setelah datang, disuruh lewat sebelah rumah. Bahwa cuciannya belum selesai. Cuciannya belum selesai. Untuk menyelesaikan tadi. Nah, ini betapa sedihnya. Ya sedih, Mas. Orang tua ini tetap bahagia. Lalu sudah mendapatkan anaknya dan cucunya tadi. Tetap sabar. Nah, itu. Tetap sabar. Tapi anak ini kadang seperti itu. Kadang
anak datang, orang tua datang, ini udah perasaannya udah macam-macam. Beda, perasaannya udah macam-macam. Nah, ini udah duit. Itu kok jadi duit. Perasaan, padahal enggak. Mereka ini datang hanya untuk melihat anaknya atau bahkan cucunya, kan begitu. Sehat, atau. Nah, seperti itu. Karena kalau orang tua ini kalau sudah tidak punya anak, nanti udah punya cucu, nanti sudah cucu yang kita anu. Kesayangan anak ini udah cucu lagi, udah. Cucunya senang, udah cucu udah senang. Karena kalau untuk anak tadi kan ya dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri. Dan ya melihat cucunya itu sudah senang. Nah, ini itu. Kadang lain apa ya? Banyak wong tua teko. Nah, wong tua teko. Gue prasangka ini udah lain. Prasangka seorang anak tadi kepada orang tuanya sudah lain. Kok teko harus dikira jadi duit loh, Mas. Nah, ini. Mereka itu sudah ingin melihat anaknya bahagia. Tidak minta apapun. Orang tua kita ini sudah tidak minta apapun. Tidak minta emas permata, tidak minta pakaian yang bagus, tidak minta makanan yang enak. Tapi minta kita hanyalah berbakti, kita sungkem, sudah senang. Ya, kita sungkem, apalagi kalau waktu di hari yang suci, gitu ya, Lebaran. Gitu. Kalau ada orang tua yang masih lengkap, masih bahagia, Mas. Nah, kalau saya, orang tua jauh, tinggal ibu tok, tinggal ibu tok, dan bapak sudah tidak ada. Nah, ini. Saya kalau melihat teman-teman saudara yang lain, ada saudara yang lengkap, ini saya juga bangga, Mas. Senang lihat, gitu. Seandainya saya, kan gitu kan, setelah setua ini kan, masih melihat, masih ada orang tua masih lengkap, betapa bahagianya saya, kan begitu. Nah. Dan mungkin untuk saudara semuanya, marilah kita semua sama-sama menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, nyeneng nih, itu. Apa sih abot itu nyeneng wong tuwek. Coba orang tua kita ini tidak minta apa-apa, tidak meminta sesuatu yang berharga, tapi meminta kita ini hanya untuk berbakti. Nah, sesuatu yang berharga tidak adalah bakti kita kepada orang tua kita tadi, terutama orang ibu. Nah, karena surga di bawah telapak kaki ibunya. Nah, ini memang nyata. Itu memang nyata. Sekali lagi, di mana atau apakah yang disebut surga di bawah telapak kaki ibu? Ini adalah tidak lain adalah doa ibu kita. Dongo. Ini yang paling mandi, Mas. Dongo nih ibu itu mandi. Doanya seorang ibu ini adalah manjur. Karena ridho seorang ibu adalah ridhonya ilahi. Untuk semuanya, ini mari kita semua berbakti kepada orang tua kita yang masih punya orang tua, yang masih lengkap orang tua. Jikalau ada ini saudara-saudara yang sudah tidak punya orang tua atau yatim piatu, kita berdoa, kita doakan saja semoga orang tua kita yang sudah meninggal tadi mendapat tempat yang layak di sisinya dan diampuni semua dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, kan begitu. Nah, masih berbahagialah kepada sedulur kita semua yang masih punya orang tua lengkap, kan begitu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan sedulur semuanya tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Ini adalah tidak lain hanyalah doa. Itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
Rahayu, rahayu.